Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data hash table. Secara visual, ringkasnya hash table itu nanti seperti ini ya. Ini sebenarnya mirip dengan struktur data lainnya atau mirip dengan array ya. Dimana di sini ada sisi key dan di sini ada sisi nilai ya. Sedangkan di hash table itu nanti di sini kita sebut sebagai bucket ya. Nah, di antara key dan nilai atau bucket ini ada yang namanya hash function. Nah, inilah yang unik dari hash table ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Tapi sebelumnya kita lihat outline belajar kita ya. Nanti kita mulai dari pengertian dari struktur data hash table. Kemudian kita pelajari mengenai kegunaan struktur data hash table ya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara kerja ya dari struktur data hash table. Kemudian kita pelajari juga tentang operasi dalam struktur data hash table ya. Dan yang terakhir nanti kita pelajari tentang contoh program hash table ya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama mengenai pengertian struktur data hash table ya. Hash table ini sebenarnya pakai H ya, atau kadang disebut sebagai hash map. Itu nanti dalam bahasa pemrograman lain mungkin akan disebut menggunakan istilah yang berbeda, tapi dalam konteks ini maksudnya sama ya. Struktur data ini dapat digunakan untuk urutan linear maupun non linear ya, uniknya dari hash table ya. Namun demikian dalam penerapannya tabel hash memiliki ya lebih sering ya digunakan untuk urutan linear, dan ini nanti yang akan kita praktekkan. Struktur ini biasanya dibangun menggunakan array terlebih dahulu, apalagi PHP ya. PHP memang biasanya struktur datanya ya kebanyakan dibangun menggunakan array. Hash table memetakan kunci ke nilai ya, mirip dengan array ya. Misalnya, tiap produk yang ada di sebuah supermarket memiliki kode yang ditetapkan untuk memudahkan proses pencarian. Ketika dipindai, kode tersebut akan menampilkan data berupa harga produk hingga ketersediaannya. Struktur data hash table adalah mekanisme penyimpanan dan pengelolaan data yang cukup efisien berdasarkan prinsip kunci nilai. Dalam struktur ini, setiap elemen data memiliki kunci unik yang digunakan untuk mengakses atau memodifikasinya. Hash table menggunakan fungsi hash untuk mengkonversi kunci menjadi indeks dalam array, memastikan akses data dengan lebih cepat, asalkan tidak ada konflik di dalam fungsi hash-nya. Nah, ini tantangannya sebenarnya di dalam fungsi hash-nya, karena kalau kita lihat secara visual ya, tadi ya sebelum key dan nilainya itu nanti di tengah-tengahnya ada hash ya. Jadi nanti Lisa Smith itu hubungannya dengan ini dan dengan ini itu kadang memutar ya, tidak secara langsung seperti ini ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Gambarnya tadi kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita pelajari tentang kegunaan dari struktur data hash table ya. Yang pertama untuk pencarian cepat ya. Ini cocok untuk aplikasi seperti basis data, kamus dan CIS ya. Kemudian berikutnya untuk penyimpanan data ya. Ini cukup efisien atau hemat ya dalam penyimpanan dan pengambilan data ya. Selanjutnya adalah implementasi struktur data lain dapat digunakan untuk membuat struktur data yang lainnya seperti set dan map ya. Lanjut, kita pelajari tentang cara kerja struktur data hash table ya. Untuk cara kerjanya dimulai dari inisialisasi, yaitu pembuatan hash table dengan ukuran tertentu. Kemudian fungsi hash ini untuk mengkonversi kunci menjadi indeks dalam array ya. Berikutnya adalah pemetaan nilai ya. Fungsi hash menentukan indeks tempat elemen disimpan ya. Selanjutnya adalah penanganan bentrokan ya, karena nanti di sini ada fungsi hash-nya ya. Kemudian ada pemetaan ya, nanti kalau ada bentrok ya, maka di sini ada mekanisme untuk menangani konflik ya, seperti chaining ataupun linear probing ya. Operasi utamanya yaitu pencarian, penambahan, penghapusan menggunakan fungsi hash untuk mengakses atau memodifikasi elemen ya. Kemudian efisiensi ya,
terpengaruh oleh efisiensi fungsi hash dan ukuran hash table tersebut ya. Nah, operasi-operasi dalam struktur data hash nanti kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama adalah pencarian atau search ya, yaitu mencari elemen berdasarkan kunci ataupun indeks ya. Kemudian penyisipan atau insertion, ini untuk menambahkan elemen baru dengan menggunakan fungsi hash. Selanjutnya adalah penghapusan atau deletion, untuk menghapus elemen berdasarkan kunci ataupun indeks. Selanjutnya adalah update, yaitu untuk mengubah nilai berdasarkan kunci atau indeks ya. Kemudian collision ya, collision handling ya, yaitu untuk menangani konflik untuk memastikan penyimpanan dan akses yang benar ya. Berikutnya adalah resize ya, untuk mengubah ukuran hash table agar lebih efisien ya. Yang ketujuh adalah iterasi, yaitu mengakses dan memproses semua elemen secara berurutan ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh program hash table dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Langsung kita masuk ke editornya di sini ya. Oke, untuk contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada class hash table ya, kemudian ada deklarasi variabel ya, deklarasi awal ya, yaitu sebagai private ya, dengan nama table ya, ini merupakan array kosong ya. Kemudian berikutnya private size, yaitu ukurannya ya. Ukuran awal hash table nanti bisa disesuaikan ya. Contoh kita kali ini adalah 10 ya. Kemudian dalam konstruktornya ya, yang pertama kita tetapkan ya tabelnya ya, ini kita array fill ya, yaitu mengisi sebuah array dengan nilai ya. Array fill ini ya merupakan sebuah fungsi ya, untuk agar arraynya ada nilainya ya. Sintaknya seperti ini ya, yaitu array fill index kemudian angka ya, angkanya kita ambil dari size ini ya. Size-nya di sini dari sini ya. Kemudian di sini merupakan array kosong ya. Nah, soal array fill ini ya, indeksnya ini wajib diisi ya. Indeks pertama dari array yang akan dikembalikan ya. Kemudian numbernya ini wajib juga, yaitu menentukan jumlah elemen yang akan diisikan ya. Kemudian value-nya ini wajib juga ya, ini untuk menentukan nilai yang akan digunakan untuk mengisi array ya. Nah, jadi ketiga-tiganya parameter dari fungsi array fill ini wajib diisi ya. Kemudian di sini ada fungsi hash function ya, yaitu mengimplementasi fungsi hash. Kali ini kita sederhana saja ya, yaitu menggunakan panjang string sebagai indeks ya. Jadi panjang stringnya berapa ya, dan kita modulus dari this size-nya ya. Kemudian sisanya nanti akan kita jadikan sebagai indeks ya. Lanjut, berikut ini adalah fungsi untuk menambahkan nilai ya, atau menambahkan data ke dalam hash table ya, yaitu fungsi insert ya, dengan parameter key dan value ya. Nah, pertama kita tangkap indeksnya ya, yaitu dari this, kita panggil hash functionnya ini ya, di mana key-nya ini kita jadikan sebagai parameter ketika kita memanggil hash functionnya ini ya. Nah, nanti akan ditemukan modulusnya ya. Modulus ya dari key dibagi dengan size dari hash table-nya ini ya. Kemudian kita periksa di sini ya. Jika indeks sudah terisi, gunakan chaining linked list ya, yaitu kita cek di sini ya, is set ya this table index ke key-nya ini ya. Kalau sudah ada ya, ini kalau belum ding ya, ini kalau belum ya, maka this table index kemudian key kemudian value ya. Tapi kalau ini ya belum terisi, kalau sudah terisi ya, artinya pada hash table dengan indeks dan key ini sudah ada isinya ya, maka dijalankan ini ya. Nah, ini contoh penanganan bentrokan dengan chaining ya. Kita dapat mengimplementasikan metode lain seperti linear probing ya, tapi kali ini kita terapkan ini ya untuk handle collision-nya ini. Nanti ada fungsinya di sini ya. Handle collision ya, di mana indeksnya kita tetapkan di sini, kemudian key-nya di sini, dan kemudian value-nya di sini. Tidak menggunakan ini ya, indeks yang didapatkan dari hash function-nya ya. Oh, ini tetap dari sini ya, indeksnya tetap digunakan di sini ya.
Kemudian ya proses handle collisionnya nanti kita lihat di sini ya. Handle collisionnya ya di sini kita lihat ya. Oh sorry, berarti ini belum mengisi nilai ke dalam ini ya hash table ya. Tapi di sini ya di itu ya dia diarahkan ke ini handle collisionnya ini ya. Yaitu dengan parameter tadi ya index, key dan value-nya ini ya. Nah implementasinya nanti seperti ini ya. Penanganan bentrokan dengan chaining ya. Jika ya tidak ya tabelnya berisi indeks dengan collisionnya ini ya, maka tabelnya akan diisi dengan ini ya indeksnya ini ya key-nya ini ya, kemudian key keduanya ini adalah collisionnya ini diisi dengan kosong ya. Kemudian berikutnya ya tabelnya diisi dengan collisionnya ini ya, key ke collisionnya ini ya. Kemudian yang terakhir key-nya dimasukkan ke sini ya, kemudian baru diisikan dengan value-nya ya. Selanjutnya adalah fungsi pencarian ya. Nah, untuk fungsi pencarian ya, indeksnya ditangkap dari key yang diinputkan dari parameter pencarian ya. Pertama kita jalankan hash function-nya dulu ya, hash function-nya. Nah, hash function-nya ini ya dari nilai modulus ya. Kemudian kita masukkan key-nya ya. Kemudian kita periksa ya. Jika hash table-nya ini ya, hash table ke indeks dan ke key-nya itu ada ya, maka dia mengembalikan nilai tabel indeks key. Tapi jika ya tabel indeks ke collision ke key-nya, jadi kalau ini ya, kalau ada error maka dia ini ya menggunakan ini ya indeks collision-nya ini ya. Nah, jadi nanti kalau yang normal kan indeksnya nanti 2 ini ya. Tapi kalau yang collision ya, dia akan menggunakan 3 indeks ini ya. Kemudian dia mengembalikan return list tabel indeks collision baru key-nya ya. Tapi kalau enggak dia mengembalikan 0 ya. Nah, berikutnya adalah fungsi delete ya. Sama ya untuk indeksnya selalu diambil dari fungsi hash function-nya ya, dan key-nya kita masukkan di sini ya. Kemudian kita periksa di sini ya. Jika pada ini ya tab hash table ke indeks ke key-nya itu ada ya, maka unset, maka akan dihapus ya. Yaitu tabel ke indeks ke key-nya ini ya. Tapi jika ya pada tabel indeks collision ke key-nya ya, jadi selalu di sini menambahkan satu key collision ini ya kalau itu memang ada collision ya. Kemudian sama ya, kita sebutkan indeksnya dan key-nya di sini ya. Kita lakukan proses unset ya. Nah, untuk metode lainnya seperti update, resize ya dan iterasi nanti silahkan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kali ini kita baru mempelajari yang ini dulu ya. Kemudian untuk contoh penggunaannya saya kira cukup sederhana ya. Misalnya kita buat objek hash table, new hash table ya, dari kelas hash table tadi ya. Yang pertama kita lakukan insert ya dengan namanya misalnya John ya, atau Priyadi lah ya. Di sini misalnya saya rubah menjadi Priyadi ya. Jadi seperti ini ya. Umurnya berapa? Nah, misalnya 25 lah ya. Kita insert lagi ya. Yang pertama di sini ada data bernama Priyadi dan ada data bernama umur ya, berisi 25. Kemudian kita coba cari nilai berdasarkan kunci ya. Nah, nanti tadi kan kuncinya ada name dan ada age ya. Echo name ya, hash table search name-nya ini ya. Nah, kemudian nanti akan keluar apa nanti kita lihat ya. Yang kedua ya, umurnya ya. Umurnya ini search age ya. Kemudian pindah baris lah ya, biar nanti tampilannya lebih bagus ya. Selanjutnya yang akan kita uji ya metodenya yaitu hash table delete ya, delete untuk age-nya ini ya. Kita hapus elemen berdasarkan kunci yaitu age tadi ya. Selanjutnya akan kita cetak kembali setelah penghapusan ya. Jadi ini kita coba cek ya, age-nya search age apakah masih ada. Nah setelah itu mari kita lihat hasilnya ya.
Oke, seperti biasanya ya, untuk server kita menggunakan Laragon ya. Kemudian kita lihat hasilnya, yaitu ada di sini ya, 2023 struktur data 15 hash table ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Kemudian ini kita coba refresh ya. Nah, ini yang pertama ya, mencari nilai berdasarkan kunci ya. Tadi yang kita cari adalah kunci name dan kunci age ya. Di sini menampilkan namanya adalah Priyadi ya. Ini ya. Tadi John-nya saya ganti Priyadi ya. Kemudian berikutnya ya, setelah age-nya dihapus ya, kemudian coba dicek ya. Nah, di sini search age-nya tidak ditemukan lagi karena tadi jika tidak ditemukan programnya akan mengembalikan 0 ya. Kalau kita cek di fungsi search ya, maka jika tidak ditemukan baik dalam indeks key maupun dalam indeks collision key, itu kalau memang tidak ada maka dia mengembalikan 0 ya. Oke, untuk menambahkan referensi mengenai hash table ini, mari kita simak salah satu penjelasan data structure hash table ya dari channel YouTube Hacker Rank ini ya. Oke, mari kita lihat ya penjelasan di sana seperti apa ya, biar referensinya tidak itu ya melulu dari saya saja, tapi kita lihat ya yang ada di internet ya, penjelasannya seperti apa. Mari kita lihat ya. Hi, I'm Gail McDowell, author of Fact and Study Interview. Today's topic is one that you really don't want to miss: hash tables. A hash table is possibly the most useful data structure for interview questions. Comes up all the time, both in interviews and in real life. In fact, one technique I often tell people is just, for any problem, have hash tables at the top of your mind as a possible technique to solve the problem. So let's talk a bit about what a hash table is. At a high level, a hash table is a key value lookup. So it gives you a way of, given a key, associating a value with it for very, very quick lookups. So suppose you had some situation where you needed to associate somebody's name with some set of information on them. A hash table would be the perfect solution for this problem because you can just put this into the hash table and then you can say, okay, give me the data associated with Mary, and then boom, you can get that information immediately. So in a hash table, the key as well as the value can be basically any type of data structure. A string is often used, but it could be a circle, a square, a person, pretty much anything as long as you have a hash function. So what does that mean? Well, let's turn to the implementation to talk about that. So at a high level, we do want to store the objects in an array. So let's picture that. But how do we actually jump from a string to a particular index in the array? Well, that's what a hash function does. So a hash function takes in a string, converts it to some sort of integer, and then remaps that integer into an index into that array. And then that's where we can find the person we're looking for. So it's important to understand that the hash code is not actually the index in this array. We map actually from the key to the hash code and then over to the index. And one of the reasons for this is that the array that actually stores the data from the hash table might be much, much smaller than all the available potential hash codes. And so we don't want to have an array of 3 billion just because there's 3 billion potential hash codes. So we actually remap it into something smaller. Now, note here that two different strings could actually have the same hash code. And that's because there are an infinite number of strings out there, but a finite number of hash codes. So it's theoretically possible for Alex and Sarah to actually have the same hash code. Additionally, since we're remapping the hash code into an even smaller index, two things with different hash codes could actually wind up mapped to the same index. So what do we do with this when this happens, which is called a collision? There are different ways of resolving collisions, and I really do encourage you to look this up on your own time, but I'll just talk about one of them, which is called chaining. And chaining is possibly the most common one, and it's very simple. What it basically means is just, hey, when there's collisions, just store them in a linked list. So rather than this being an array of people, it's actually going to be an array of a linked list of people. And so that means, though, that when you get a call to say, hey, get the value of Alex, you actually need to look through all the values in that linked list and pull out the value for Alex. Now, as you'll note here, this linked list contains not just the actual person objects, but the actual original keys as well. And the reason for that is that if you only store the person object, you'd see all these people who map to this index, but you wouldn't know which one they are. And so you actually need to store the keys with them. So when you get a call to say, get me the value for Alex,
then you actually call this hash function, you get a hash code back, you map over to this index, and then you walk through and look for the thing with the key of Alex. So that's the basics of how a hash table operates. So let's walk through this from start to end. We're going to have this hash table class that underneath it has an array that actually holds the data. And the array isn't going to be an array of the actual values, it's going to be an array of the linked list of the values. Then, when someone says, put the value of Alex mapping to this person, we call this hash code function that gets us back the hash code. Then we map from this hash code over to an index, and that gets us over to this index in the array, and then we put it into this linked list. If there's nothing else, great, then we're just going to have the one element linked list, but there could be multiple values in there, in which case we walk through it. Now, what if there were already a value of Alex in there? Well, then we just fix that value immediately. So let's talk now about the runtime of a hash table. Well, it really depends on what we're talking about or what assumptions we make. In many cases, we assume that we have a good hash table and a good hash function that really distributes our values well. And so for the purpose of an interview, we often just summarize this and say, okay, getting and setting in a hash table is constant time. In reality, if something weird happens, we have a bad hash function, blah, 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 we could also say it is linear time in the very worst case. But for the purpose of most problems, we generally talk about constant time because in the real world, we're going to make pretty sure, hopefully, that we have a good hash table. So this is a bit of a high-level view of what a hash table is and how it works. There's a whole lot of complexity you can dive into here about different ways of handling collisions and exactly what happens when a hash table, you start to put a ton of elements in a hash table. How does it grow with new elements? Does it kind of be resized? All that sort of stuff. I really do encourage you to go look at this stuff on your own time. It's a fantastic thing to really understand a lot of the complexity here. But for the purpose of a lot of interview questions, we just sort of simplify all of this down and summarize things as, let's assume we have a good hash table, and so we get this beautiful constant time insert, find, and delete. So now that you understand the basics, go ahead and do try to learn these more complex details of hash tables, but also go practice some of these basics on your own time, on your own problems. Good luck. Oke, untuk penjelasnya kurang lebih sama ya, hal-hal yang dibicarakan dalam materi tadi ya. Kurang lebih tidak jauh-jauh ya dari bahwa ya hash table itu ada key, kemudian ada value-nya ya atau bucketnya ya, kemudian ada hash function-nya. Kemudian kasusnya juga menangani tentang collision juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Artinya yang saya sampaikan dengan referensi-referensi yang ada di luar juga tidak jauh berbeda ya. Mungkin nanti akan saling melengkapi untuk penjelasannya. Demikian untuk perkuliahan kali ini, mudah-mudahan dipahami dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya.